Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa juga kita curahkan pada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Wakino Ardianto SPDMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Perkembangan, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan judul Perkembangan pada Masa Usia Lanjut atau Later Adulthood. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 10. Yang pertama, saya Fahma Rosyida selaku moderator, dan yang kedua, Hadi Prawira selaku presentator. Baik, slide yang pertama sampai slide ke-7 akan dibacakan oleh Ananda Hadi Prawira. Oleh Ananda Hadi, saya persilahkan. A. Definisi masa lanjut usia. Lanjut usia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Dalam mendefinisikan batasan penduduk lanjut usia menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, ada 3 aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu aspek biologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial, atau BKKBN 1998. Secara biologis, penduduk lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus-menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik, yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menggolongkan lanjut usia menjadi 4, yaitu usia pertengahan, middle age 45-59 tahun, lanjut usia elderly 60-74 tahun, lanjut usia tua old 75-90 tahun, dan usia sangat tua very old di atas 90 tahun. Sedangkan menurut Prayitno dalam Aryo 2002 mengatakan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan lanjut usia adalah orang yang berusia 56 tahun ke atas, tidak mempunyai penghasilan dan tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi kehidupannya sehari-hari. B. Ciri-ciri masa lanjut usia. A. Usia lanjut merupakan periode kemunduran. Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia. Motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Kemunduran pada lansia semakin cepat apabila memiliki motivasi yang rendah. Sebaliknya, jika memiliki motivasi yang kuat, maka kemunduran itu akan lama terjadi. B. Orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Lansia memiliki status kelompok minoritas karena sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang lanjut usia dan diperkuat oleh pendapat-pendapat klise yang jelek terhadap lansia. Pendapat klise itu seperti lansia lebih senang mempertahankan pendapatnya daripada mendengarkan pendapat orang lain. C. Menua membutuhkan perubahan peran. Perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada lansia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri, bukan atas dasar tekanan dari lingkungan. D. Penyesuaian yang buruk pada lansia. Perlakuan yang buruk terhadap orang lanjut usia membuat lansia cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk. Lansia lebih memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Karena perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk. C. Tugas-tugas perkembangan masa lanjut usia. Masa lanjut usia bukan berarti bebas dari tugas perkembangan.
Tugas perkembangan yang harus diselesaikan adalah tugas yang sesuai dengan tahapan usianya. Tugas perkembangan itu adalah 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. 2. Menyesuaikan diri dengan kemunduran dan berkurangnya pendapatan. 3. Menyesuaikan diri atas kematian pasangannya. 4. Menjadi anggota kelompok sebaya. 5. Mengikuti pertemuan-pertemuan sosial dan kewajiban-kewajiban Baik, terima kasih sebagai warga Hadi. negara. Selanjutnya, D. Membentuk Kondisi pengaturan fisik. kehidupan fisik Lanjut yang usia menguatkan. adalah suatu 7. proses alami yang tak Menyesuaikan terhindarkan. diri dengan peran Semua sosial makhluk secara hidup di fleksibel. dunia memiliki siklus kehidupan yang Selanjutnya diawali akan dengan proses dibacakan kelahiran, oleh Fahma. kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak. Selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya meninggal. Proses menjadi tua disebabkan oleh faktor biologis yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase progresif, fase stabil, dan fase regresif. Dalam fase regresif, mekanisme lebih ke arah kemunduran yang dialami dalam sel, komponen terkecil dari tubuh manusia. Sel-sel menjadi menurun fungsinya karena lama berfungsinya sehingga mengakibatkan kemunduran yang dominan dibandingkan dengan terjadinya pemulihan. Proses ini berlangsung secara alamiah, terus-menerus dan berkesinambungan, yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan anatomis, fisiologis, dan biokemis pada jaringan tubuh, dan akhirnya akan mempengaruhi fungsi dan kemampuan fisik secara keseluruhan. Proses dan kecepatan kemunduran ini sangat berbeda untuk masing-masing individu. Di samping itu, masing-masing organ mengalami proses dan kecepatan kemunduran atau kerusakan secara berbeda pula antara organ yang satu dengan yang lain. Pada masa ini terjadi penurunan dalam fungsi penglihatan. Pada objek dengan tingkat penerangan yang rendah, juga menurunnya sensitivitas terhadap warna. Penglihatan jarak jauh berkurang disebabkan karena elastisitas lensa mata yang berkurang. Kemampuan pendengaran juga berkurang sebagai akibat berhentinya pertumbuhan syaraf. Fungsi alat perasa juga menurun sebagai akibat dari berhentinya pertumbuhan tunas perasa yang terletak di lidah dan di permukaan bagian dalam pipi. Berhentinya syaraf perasa ini terus-menerus sejalan dengan bertambahnya usia. Kemampuan penciuman juga menurun sejalan dengan bertambahnya usia seseorang. Indra peraba mengalami penurunan kepekaan karena kulit semakin kering dan keras. Ketahanan terhadap rasa sakit juga menurun, terutama di bagian dahi dan tangan, sedangkan pada kaki tidak seburuk kedua organ tersebut. Selanjutnya, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1998 menyatakan bahwa menjadi tua ditandai oleh kemunduran biologis yang terlihat dari gejala kemunduran fisik antara lain. 1. Kulit mulai mengendur dan pada wajah timbul keriput serta garis-garis yang menetap. 2. Rambut mulai beruban dan menjadi putih. 3. Gigi mulai tanggal. 4. Penglihatan dan pendengaran mulai berkurang. 5. Mulai lelah. 6. Gerakan menjadi lamban dan kurang lincah. Dan 7. Kerampingan tubuh menghilang. Terjadi timbunan lemak terutama di bagian perut dan pinggul. Selanjutnya, pemaparan lebih lanjut dari perubahan kondisi fisik yang terjadi pada masa lanjut usia antara lain sebagai berikut. 1. Perubahan fisik. Hilangnya sejumlah neuron yang merupakan unit-unit sel dasar dari sistem syaraf, serta kemampuan otak yang semakin menurun dan melemahnya daya ingat seperti daya ingat atau memori, inteligensia dasar atau fluid intelligence. Kemudian indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, indera penciuman, yang terakhir indera peraba. 2. Sistem pernafasan. Kapasitas paru-paru menurun antara usia 20 dan 80 tahun. Sekalipun tanpa penyakit atau Fozard 1992, paru-paru kehilangan elastisitasnya, dada menyusut, dan diafragma melemah. Meskipun begitu, berita baiknya adalah bahwa orang-orang dewasa lanjut dapat memperbaiki fungsi paru-paru dengan latihan-latihan memperkuat diafragma.
3. Seksualitas. Penuaan menyebabkan beberapa perubahan dalam kemampuan seksualitas manusia. Penurunan fungsi dan potensi seksual pada lanjut usia seringkali berhubungan dengan berbagai gangguan fisik seperti gangguan jantung, gangguan metabolisme, maupun faktor psikologis. Hasil ini dapat terjadi karena faktor fisik seperti sering sakit-sakitan, nyeri sendi, atau kencing manis akan berdampak pada aspek psikologis berupa rasa cemas, tidak bersemangat, sulit konsentrasi, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulannya adalah terdapat beberapa definisi dalam mengartikan masa lanjut usia, baik dilihat dari segi fisiologis, psikologis, status sosial, ekonomi, maupun dari segi umur kronologis. Secara umur kronologis, seseorang dikatakan mencapai masa lanjut usia apabila berusia 65 tahun ke atas berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965. Berlangsungnya masa lanjut usia didukung oleh beberapa teori yang meliputi teori biologi, teori kejiwaan sosial, dan teori lingkungan. Beberapa teori tersebut memberikan implikasi berbeda terhadap masa lanjut usia. Masa lanjut usia memiliki ciri-ciri yaitu adanya proses gradasi atau kemunduran kemampuan baik kognitif, fisik, maupun mental atau psikologis. Beberapa miskonsepsi yang terbentuk menjadi stereotip negatif tentang kemampuan individu pada masa lanjut usia dapat merugikan eksistensi lanjut usia. Lanjut usia berhasil diartikan dari bahasa Inggris sebagai successful aging atau optimal aging. Banyak kriteria yang diusulkan untuk dikatakan sebagai lanjut usia. Berhasil dari berbagai kriteria seperti misalnya fungsi jantung, kemampuan kognitif, kesehatan mental yang semuanya tercermin dari kondisi akhir lanjut usia. Yang lain menyebutkan kriteria itu dari produktivitas, kondisi ekonomi yang memiliki arti penting bagi kondisi kesehatannya. Ada juga yang melihat dari panjangnya umur sebagai tanda kesehatan fisik dan mental seseorang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.